Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi pemberontakan berdasarkan kepentingan atau vested interest. Materi mengenai pemberontakan berdasarkan kepentingan ini merupakan salah satu bagian dari materi ancaman disintegrasi bangsa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 9 untuk mata pelajaran IPS dan kelas 12 untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Pemberontakan berdasarkan kepentingan atau vested interest. Vested interest itu merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan kelompoknya mereka sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Nah, pemberontakan berdasarkan kepentingan atau vested interest di Indonesia itu terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat, yakni dari periode tahun 1949 sampai 1950. Di sini terdapat 3 pemberontakan berdasarkan kepentingan, yakni ada pemberontakan APRA di Bandung, kemudian ada pemberontakan Andiasis di Makassar, dan ada pemberontakan RMS di Maluku Selatan. Kita bahas satu persatu mengenai 3 pemberontakan ini. Yang pertama adalah pemberontakan APRA. APRA itu merupakan Angkatan Perang Ratu Adil yang anggotanya merupakan bekas anggota Kenil yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Menggunakan nama APRA atau Ratu Adil ini gunanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Adapun latar belakang dari APRA, yang pertama adalah pertentangan antara golongan unitaris dan golongan federalis. Jadi dalam parlemen RIS itu terbagi menjadi 2, unitaris dan federalis. Unitaris itu menginginkan negara kembali ke bentuk kesatuan yaitu NKRI, sedangkan federalis ingin mempertahankan bentuk RIS. Terjadi pertentangan inilah yang menyebabkan terjadinya pemberontakan APRA. Selanjutnya mengamankan aset Belanda yang ada di negara Pasundan. Jawa Barat saat itu berada di wilayah kekuasaan negara Pasundan. Kemudian yang ketiga adalah menuntut pasukan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Padahal saat itu secara aturan bahwa RIS itu memiliki pasukan yang bernama APRIS. Jadi pasukannya dari pemerintah pusat RIS. Tiap-tiap daerah atau tiap negara bagian tidak berhak memiliki pasukan tersendiri. Adapun tokoh pemberontakan APRA yakni Raymond Westerling, seorang Belanda yang terkenal sangat kejam, pernah melakukan pembantaian terhadap orang Indonesia di Makassar atau sering disebut sebagai tragedi Westerling. Kemudian yang kedua adalah Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini diduga sebagai dalang dari peristiwa APRA. Adapun peristiwanya yakni pada tanggal 23 Januari 1950 pasukan APRA menduduki kota Bandung, kemudian menembaki pasukan APRIS yang dijumpai. Salah satu korbannya adalah Letnan Kolonel Lembong. Tanggal 24 Januari sebenarnya mereka berencana untuk menangkap dan membunuh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, serta MR Budiarjo dan Kolonel TB Simatupang. Tapi hal ini gagal dilaksanakan. Adapun penumpasannya yakni perundingan antara pemerintah RIS yang diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta dengan pihak Belanda. Kemudian mengirimkan kesatuan-kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mengejar dan membersihkan menahan tokoh-tokoh yang terlibat. Salah satu tokoh yang ditahan adalah Sultan Hamid II, sedangkan untuk Raymond Westerling berhasil melarikan diri sampai di Belanda. Ini merupakan pemberontakan APRA nanti berakhir, negara Pasundan akhirnya bergabung dalam NKRI. Yang kedua adalah pemberontakan Andiasis. Adapun latar belakang dari pemberontakan Andiasis, yang pertama adalah menuntut agar pasukan APRIS bekas Kenil yang di bawah naungan Andiasis bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT, Negara Indonesia Timur. Yang kedua, mempertahankan berdirinya Negara Indonesia Timur. Ini berarti termasuk kelompok federalis, dan menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dikirim dari Jawa. Ini merupakan latar belakang dari pemberontakan Andiasis. Adapun tokohnya adalah Andiasis. Peristiwanya tanggal 5 April pasukan Andiasis melancarkan gerakan pengacauan dengan menduduki objek-objek vital seperti lapangan terbang dan kantor telekomunikasi, menyerang pos-pos militer dan penahanan terhadap
Letkol Ahmad Yunus Mokoginta beserta seluruh stafnya. Ini merupakan peristiwa awal dari Andi Aziz. Nah, dari peristiwa ini kemudian pemerintah mengultimatum 4 kali 24 jam agar Andi Aziz untuk ke Jakarta. Nah, Andi Aziz sendiri sampai di Jakarta itu tanggal 15 April 1950. Akhirnya Andi Aziz ditangkap dan dipenjara. Sedangkan sisa-sisa pemberontakan Andi Aziz, pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan suatu pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawilarang. Andi Aziz kemudian ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun. Selanjutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakangnya adalah ingin mempertahankan bentuk negara federal awalnya. Ini merupakan sisa-sisa dari perlawanan Andi Aziz yang kemudian melarikan diri ke Maluku, karena Maluku dan Sulawesi termasuk satu negara, yakni negara Indonesia Timur. Yang kedua, RMS ini merupakan gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NIT dan RIS. Adapun tokoh dari pemberontakan RMS adalah Christian Robert Somokil. Ini merupakan Christian Robert Somokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yang juga terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz. Adapun peristiwanya yakni tanggal 25 April 1950, Somokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Kemudian melakukan intimidasi, meneror, dan membunuh lawan politiknya, contohnya saja J. Manohutu. Kemudian pemerintah Indonesia melakukan upaya damai, yakni mengirimkan J. Leimena untuk mengajak Somokil kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, akan tetapi gagal. Akhirnya pemerintah menggelar gerakan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Alek Kawilarang. Dalam perebutan benteng New Victoria, Letkol Slamet Riyadi gugur. Pada tanggal 2 Desember 1963, Dr. Somokil berhasil ditangkap dan diadili. Sisa-sisa dari RMS ini melarikan diri ke negeri Belanda dan kemudian membentuk pemerintahan RMS di Belanda. Demikianlah materi mengenai pemberontakan berdasarkan kepentingan atau vested interest. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.